Kalau bisa diceritakan itu tebokan tradisi dari mulai kapan terus kok bisa menjadi budaya ya sampai sekarang? Gini Mas, jadi itu adalah pemikiran saya waktu itu. Kalau jenang atau dodol ini di mana tempat juga banyak. Tapi saya pengen bahwa di Kaliputu itu saya gali punya ciri khas tersendiri agar membedakan dengan dodol maupun jenang yang di tempat yang lain. Seperti dari segi legenda kita punya, segi sejarahnya kita sudah mulai tahun 1800-an sampai sekian itu. Mbah Saridin dan Mbah Sunan itu. Dari akar budayanya ini yang saya angkat agar kita punya nilai lebih dan punya pembeda dengan daerah lain. Jadi awalnya begini Mas, kalau yang tebokan itu kami mulai Oh iya kan tadi ada apa? Tebok itu Pak. Ya, terus tebok. Ada perkembangan lagi itu jadi tebokan. Tebokan Iya. Kalau bisa diceritakan itu tebokan tradisi dari mulai kapan terus kok bisa menjadi budaya ya sampai sekarang? Gini Mas, jadi itu adalah pemikiran saya waktu itu. Kalau jenang atau dodol ini di mana tempat juga banyak gitu. Tapi saya pengen bahwa di Kaliputu itu saya gali punya ciri khas tersendiri agar membedakan dengan dodol maupun jenang yang di tempat yang lain. Seperti dari segi legenda kita punya, segi sejarahnya kita sudah mulai tahun 1800-an sampai sekian itu. Mbah Saridin dan Mbah Sunan itu. Dari sejarahnya dan akar budayanya ini yang saya angkat agar kita punya nilai lebih dan punya pembeda dengan daerah lain gitu. Jadi awalnya begini Mas, kalau yang tebokan itu kami mulai tahun 2006 apa 2007 ya waktu itu. Kami hanya di lingkungan kecil kami, jadi Ibu Maslihah itu ibu saya, pemilik Jenang Menara waktu itu punya murid-murid ngaji gitu. Jadi bagaimana agar ketika tahun baru Islam ini ada sesuatu yang bisa kami sebagai pengingat untuk kami, yang ada sesuatu yang bisa diangkat lah seperti itu. Jadi waktu itu kalau suro kan pada bikin bubur suro itu, tapi saya di Kaliputu bagaimana kalau kita jenangnya ini gitu. Terus saya cari yang unik untuk membawa itu di apa? Oh ya di tebok itu. Terus saya bawa tebok yang kami hias dengan janur, ada jenangnya, ada buburnya, ada apa ini makanan-makanan yang lain seperti jajan pasar, ada ingkung, ada apa itu ya dulu banyak sekali buah-buahan, dan kami bawa ke masjid pagi hari, terus di sana didoakan, setelah didoakan dibagikan. Itu modelnya dari tempat ke masjid itu model kayak kirap gitu. Iya, kami kirap karena banyak ada gunungannya ya, berarti waktu itu belum ada. Ya gini Pak ya, bawanya di Sugi Mas. Filosofinya di Sugi gitu. Filosofinya bahwa kami menghargai apa ya? Inilah rezeki dari Allah Taala, itu kami ditempatkan di atas untuk kita hargai sebagai berkah gini Sugi gitu. Berkah. Sate. Berkah. Junjung tinggi sandal tegok dhuwur. Rapas. Wong Jawa ya. Jadi ada banyak anak-anak gitu, terus ada grup terbangan juga yang mengiring gitu. Satu kali pertama ya, terus dua kali kami masih di masjid. Tapi waktu itu masjidnya direnovasi. Masjid yang sebelah utara itu. Sebelah utara itu. Terus untuk yang tahun ketiga kami pindah ke balai desa. Karena pesertanya banyak sekali, semakin mudah. Jadi masyarakat para pengusaha jenang di Kaliputu itu, wah aku tak melu sedekah lah, melu gitu. Ya, jadi awalnya seperti itu. Berarti jenangnya itu dari para pengrajin jenang yang ada di Kaliputu ini Pak ya, yang memberikan dibentuk ditaruh di tebok terus dibawa ke masjid kalau dulu, sekarang di balai desa. Terus 2010 dari Dinas Pariwisata melihat ini ada kegiatan budaya yang cukup unik yang bisa diangkat. Tahun 2010 itu kami mengadakan kerjasama dengan
dengan dinas pariwisata dan budaya. Tapi waktu pelaksanaannya kalau dulu kan pagi, Mas. Jam 6 pagi, jam 7 pagi, terus diubah menjadi jam 2 siang. Agar persiapannya lebih maksimal, lebih maksimal. Jadi terus banyak sekali orang, ratusan orang dan yang ikut gitu. Tapi awal-awal saya memulainya itu juga nggak mulus ya, Mas ya. Banyak orang yang nggak suka. Kontra pro, kontranya ada itu. Walau halangan, rintangan. Ketek sakti. Itu gini, Pak. Nama teboan gitu. Itu karena kita membawa tebok itu. Iya. Kenapa enggak tebok disunggi? Tebok disunggi. Kenapa enggak yang lain namanya gitu? Sepakat jenengan dan warga di sini menyepakati nama teboan itu. Karena memang bawanya di tebok, Mas. Gitu. Jadi untuk mengingat bahwa dulu sejarah jenang juga ada yang ditaruh di tebok. Kemasannya tebok. Enggak tampah, tapi orang nyebutnya tebok. Gitu. Dan untuk saat ini yang masih mudah mungkin tebok, Pak, ya, daripada daun apa tadi daun siwalan. Nah, itu sudah lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi karena siwalan di Kudus enggak ada. Festival jenang Prapatan. Prapatan. Jadi juga Pro 5. Prapatan Jucet. Iya. Nanti sama Pak polisinya juga. Temannya itu, Pak. Agak Sohib kental. Untuk teboan nih, Pak. Dilaksanakan di bulan Suro. Tanggal 1. Tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Arab. Udah, gitu. Hijriah apa Muharram? Muharram. Satu siji Suro kalau tahun Hijriah. Kamu tahunnya Hijriah. Muharram dah. Hijriah. Pasti kurang makan jenang. Fokusnya kurang. Coba makan jenang lagi. Tapi jenang apa teksturnya memang begini atau ada beda-beda tadi ya, Pak? Ya. Kalau yang bubur sumsum itu cenderung lembek atau sama? Ya. Kalau jenang itu kan lebih mulur, Pak. Ya. Karena dia ketan. Gitu. Jadi glutennya atau apanya itu kan lebih banyak gitu. Lebih lengket. Kenyal. Kulit apa? Lem. Ono lime. Iya. Ono lime dah. Kalau beras kan enggak seperti itu. Seperti keras. Gulanya, kalau dulu kan gula merah itu gula tumbuh. Sekarang banyak menggunakan gula kelapa. Konsumen lebih menyukai itu. Gula kelapa. Iya. Nek ngomong-ngomong kalau di Desa Kaliputu ini, kalau pengrajin itu ada berapanya besok? Nah, kalau yang sekarang pastinya itu saya kurang tahu ya, Mas, karena beberapa waktu terakhir ini kan ada gejolak ekonomi yang seperti ini kan gitu. Kroso gitu. Iya. Bergetarnya kan. Pak getar tak orang kroso. Karena pandemi ini ada sangat pengaruh ya, Pak? Ya, sangat-sangat berpengaruh gitu. Jadi hampir apalagi penutupan tempat-tempat ziarah. Ini konsumennya sebenarnya kan pendatang yang senang. Biasanya untuk wisatawan terus orang nikahan, lamaran dan lain-lain itu kan pakai jenang. Dulu kan di Jondang gitu. Ada jondangnya masih di sini ada. Jondang itu adalah mengantar makanan atau buah-buahan yang dari pihak pria ke pihak wanita. Itu jondang. Oh, itu jondang. Jondang itu Kudus itu mesti tahu itu jondang. Apa, Pak? Bongkoan gitu. Bongkoan di kotaan gitu, terus ada jenang, gemblong dan lain sebagainya. Jadi filosofinya itu yang lengket-lengket gitu. Jadi nanti kalau sudah berumah tangga, nikah itu lengket terus kantil terus gitu. Ya adus, nek ora kantil ya adus. Ora kacang. Aku nikahanmu juga ganti kacang lho. Lengket ora. Mungkin gara-gara kacang itu udah dilengket. Bisa aja. Oh enggak. Ini kacangku kan gitu. Bisa itu ya. Iya. Ini mewakili, ini kacangku. Tapi kalau turun berapa, Pak, kira-kira omset ya? Iya, enggak usah disebutkan. Omsetnya sekarang sudah offset gitu. Jadi kan pasti berpengaruh ke karyawan juga. Iya, sangat berpengaruh. Semuanya terdampak.
mengalami pemecatan atau gimana Pak? Itu kalau karyawan. Karyawannya ya Di rumah gimana ya kan. Mas? Ada saling ini apa? Bergantian gitu. Pengurangan Masuk, produksi kurang. karena Produksinya pengurangan Pak yang Sini tetap biasanya aja kok turun. Wah, turun banyak Turun. sekali. 50% Wadah, Mas. ada Pak. Kalau Ada. penutupan semuanya ini ya seperti ya kalau dulu masyarakat Kaliputu kan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini 10 tahun terakhir itu kan jenayahnya sudah sangat populer. dikenal sampai Populer sekali. jadi Sampai Kalimantan, Sumatera. Bahkan saya sendiri juga kirimnya ke Bali. Sampai Ini tekan seantero Rono. Indonesia. Iya. itu Ono online Demak Mas bareng Pak. Ya, Jualnya dikirim online. langsung. Jadi kalau seperti biasanya kalau mau lebaran ya ada beberapa tempat itu pengusaha yang sampai kirim ke Kalimantan itu ada 3 ton, 5 ton gitu. Iyalah, karena nek awake dhewe wong Kudus ya, Ton. Nek ape dolan ning kabupaten yang lain, kota yang Mesti lain, gawane mesti dibel. jenang. Iya. Gawake Gawane jenang ya, jenang. seperti itu. Ngono aja. Mau Iya. nggak mau ya kudu mampir tuku Iya. jenang. Saya sendiri kalau ini saya kirimnya kan ke Bali. Bali Pak. Ya, jenang yang apa dodol yang dipakai bungkus. Namanya berarti dodol. gitu Ya, kalau di sana namanya nanti dodol. Kenapa nggak jenang, Pak? Ya, mereka ada tahu. Jenang Kudus gitu. Dan saya tetap karena itu digunakan untuk dalungan ya. Jadi Nggih, Oh, hari raya tradisi-tradisi. dalungan di sana Iya. sama Kuningan itu mereka pakai dodol itu. Yang khusus dibungkus sama klobot itu, kulit jagung Jagung. itu nggih. Dulu kalau pas rame bisa sampai sekali kirim 5 ton. Us. Oh. Ya, 5 ton sak truk Nggih. ya. Tapi dipaket gitu. Dipakai. Iya, Ini lewat yang tahun ini ekspedisi. Galungan juga ditutup Iya, oleh semua sementara ditutup. ini. Oh, ini ada atensi masuk, Pak. Tensi. Jadi langsung ya, secara langsung. Iya. Langsung. Bedanya jenang gaplek sama dengan jenang kudus. Oh, gitu. Jenang gaplek. Ini berbicara tentang sejarah ya. Iya. Jadi ini sampai menyatakan yes. Sekedap Pak, tak balik sini. Jos, ngoten Pak. Jadi itu berarti paham tentang jenang gitu. Oh. Jadi Oh. dulu ketika tahun zaman Jepang. Jadi orang dulu kan zaman Jepang semua beras itu kan tidak boleh, Iya, maka telo, ya. disembunyikan. Jadi masyarakat Kaliputu masih tetap menggunakan tradisi ketika ada nikahan, ada ya, lain sebagainya itu kan harus ada jenangnya. Nah, mereka berpikir ini apa yang bisa dibuat Selain untuk bikin, beras. ya selain beras, selain ketan itu. Jadi mereka memakai gaplek. Jadi gaplek itu, telo, gitu. ya gaplek telo itu untuk dibikin jenang. Jadi ada waktu Telo itu memang pohong yang dikeringkan gitu. iya, Nah, itu. dikeringkan, Terus nanti ditumbuk. ditumbuk, terus Jadi tepung, gitu. ditepung, dibikin jenang. Nah itu munculnya ketika zaman Zaman penjajahan Jepang. Romusa. Iya, Jenang itu. gaplek berarti muncul ketika Zaman. Zaman penjajahan Jepang. Itu beberapa berapa tahun? sejarah yang diceritakan para pelaku-pelaku sejarah yang Itu zaman dulu karena beras sulit, sulit, ketan ketan sulit, sulit. sehingga tela ini harus disulap Harus menjadi jenang. Bahkan ada yang bercerita bahwa Kreasi gitu ya. bahwa dulu itu ada jenang pelok itu. Pelok dari ini biji mangga diambil itu terus dikeringkan, ditepung, nanti dibikin. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa itu benar-benar ada karena beberapa generasi yang dulu itu tidak menceritakan secara detail kejadian itu. Hanya beberapa mungkin ada orang yang pernah bikin atau seperti apa, tidak sampai. Ya, kalau jenang gaplek kan memang terus diproduksi dan diperjualbelikan. Ada sampai sekarang ada. Jenang telo. Sampai Iya. sekarang ada. Jenang gaplek. Beberapa waktu memang ada. Ada yang memang senang dengan itu rasanya. Jenang telo berarti Jepang dulu nggak suka telo tuh ya. Gak dibawa Karena ke sana. nggak Iya. kepake ke mereka. Kan pernah dengar cerita kan zaman penjajahan Belanda hampir juga seperti itu Pak, susah Iya. makan dan lain-lain. Iya. Terus pinter-pinternya ini sepanjang Jawa kan memang banyak tebu-tebu. Iya. Jadi mengolah manis itu ya pokoknya pengeluaran banyak produk pokoknya tentang manis mungkin buat kolak, buat apa itu hampir masa-masa itu pernah dengar kayak gitu. Oke. Saking ora ana berase ya. Membuat kreasi, Membuat makanan kreasi, seadanya. seadanya.
Inovator. Jadi ini mulai nek wong kene kena diabetes ya biasa. Oh, Wajar. peninggalan Belanda ini. Berarti wong Jawa ini keren wong Jawa. Ditindas seperti apa sih sama Masih enak. bisa. Nah, itulah. Hebatnya Betul, orang iya, Jawa iya, ya. iya. Berarti ditindas sampai dijupui bahan-bahannya Iya, jangan bahan masih. liya. Masih Keren bisa. ya. Adaptasi Iya, tetap ya. adaptasi. Cuma adaptasi untuk pandemi ini yang belum Belum muncul. yang agak susah ya. Karena manusia diciptakan untuk memang beradaptasi. Iya. Iya. Ya kowe awake dhewe iki kudune iso adaptasi mbek neraka. Wis terbiasa panas ya. Coba. Makanya rokok. Coba Sanyo. Merokok kan sebagai obat corona juga. Nggih. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, ada yang ingin diceritakan lagi Pak tentang jenang Kali Putu ini khususnya. Keistimewaannya, nggih. Kalau saya bilang Kudus itu memang terkenal dengan kota jenang. Nggih. Iya. Yo jenangnya barang. Jenang. Nggih, barang, soto, jenang. Karena di kabupaten yang lain tidak ada yang Iya. bilang jenang itu memang dari Kudus kan. Ya. Kan karena ada dodol di Jawa Barat. Yang lain namanya dodol. Ya. Yang lain namanya dodol gitu. Keistimewaan di jenang Kali Putu ini dengan dodol itu pasti kan ada perbedaannya. Mosok nek podo kan yo maneman kan. Nggih. Ya, kalau dilihat dari teksturnya beda, Mas. Gitu. Jadi iya. Jadi apa? Kalau jenang itu kan masih lentur, Nggih. gitu. Kalau dodol itu yang dodol Garut ya terutama itu Iya, keras, kaku, gitu, keras. keras. Tahu Cenderung dodol Garut. keras. Nggih. Pernah. Dodol Garut tuh tahu. Nggih. Luarnya keras, dalamnya ya gitu. Karena mungkin Oh kalau- nggih, dodol Garut itu ada kayak tepungnya putih itu Iya, di iya. luar. Ada cucunya. Oh itu beda. Dia kadang warna-warni itu. Itu Kalau beda. Itu yang ada tepungnya putih itu bukan dodol itu namanya, Pak. Lupa saya, tapi bukan. mochi. 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 Dodol itu sama, cuma kadang kan warna-warni. Ya, cuman kalau yang Rata-rata. dodol memang keras. Iya. Apa teksturnya keras. Tapi Kalau sama ya, jenang- bahan dasarnya sama Pak. Nggih. Saya kurang tahu ya, Mas ya. Kalau pernah saya bertempat di Bogor waktu ada pertemuan para pengusaha pengrajin dodol sama jenang se-Indonesia itu, mereka berbicara bahwa kalau dodol itu ada dikasih butter. Jadi ceritanya orang bikin seperti ini, dulu malah ceritanya orang dari orang Kudus bikin jenang seperti ini, terus yang di tempat itu ada orang Belanda, Nggih. terus dikasih butter. Butter Butter. itu semacam Butter semacam Ini margarin. nah margarin yang terbuat dari susu, susu lemak susu itu. Gitu. ada Susunya tambahannya lemak itu dulu, Iya, kalau dodol. terus dimasak itu jadinya cenderung keras di luar, gitu. lumer di dalam. itulah apa? Cuy di Iya. luar, Iya. cuy di dalam. Nggih. Aslinya malah dari sini terus diadaptasi gitu. Iya itu ceritanya seperti Ada itu, yang tapi saya gitu. tidak berani mengatakannya Oh, iya. karena itu hanya Ada rumor. cerita, Ah, ada nggih. cerita. Tapi yang namanya jenang kan memang dari sini tak tahu. Jenang. kalau jenang sini, Itu saja ya. ya jenang Yang itu lain ya ada atau enggak ya kira? Di Semarang ana apa, Pak? Jenenge jenang. Ada. Ada. Ya pasti jenang Cuma Kudus, nama ngomongnya jenang jenang Kudus. Orang familiar Jenang Kudus. dengan dodol memang. Iya. Ya jenang Kudus ya didol. Ya. Waduh. Iya. Perbedaannya cuma itu ya, tambah Iya. margarin. Kalau ini di Kudus enggak pakai butter itu enggak. Ya, enggak. Asli kalau jenang Kudus itu kan bahannya cuman tepung ketan, gula kelapa, kadang gula pasir, terus santan kelapa gitu aja. Santan. Susu. Kalau apa bicara Pakai keju. jenang sini industri, Pak. Iya. Kalau industrinya itu sistemnya gimana kalau di sini? Ya, Masih bebas aja pengen siapa yang buat tinggal buat gitu atau ada ketentuan-ketentuan seperti perusahaan rokok itu kan? oh, oke. Oke, bebas Mas katanya. Siapa yang mau bikin? Walaupun perorangan ya Perorangan bisa. bisa. Silakan Gitu, dijual. perumahan. Apa maksudnya ya. kayak ada cukainya gitu Iya, maksudnya udah. ya. Ya paling enggak itu masa kadaluarsane ada. Iya, ada. Ya. Ada ya? Ada. Walaupun enggak pakai itu tapi enggak apa-apa. Enggak ya? apa-apa. Jadi Nah, ada benar. segmen tertentu seperti ya di sini banyak sekali ya Mas yang usaha itu sekitar ada 30 lebih kok ya yang bikin produksi itu. Bahkan pernah sampai 60 orang gitu. Pengrajin. Pengrajin itu ya gitu.
Jadi segmennya berbeda-beda. Ada yang memang dijual seperti kalau di depan tempat wisata di Muria maupun di Menara Kudus itu kan dia hanya bertahan untuk beberapa hari aja. Gitu. Jadi segmennya memang seperti itu. Ada yang memang di toko-toko yang dijual ke luar kota itu memang harus bertahan lama. Jadi komposisinya beda dengan yang dijual situ. Oh begitu. Jadi rasanya beda nanti Pak? Ya beda. Bisa awet kalau di kulkas atau di freezer. Rupa ono rasa kan gitu. Nggih. Jenang toko freezer ya. Berarti Mengeras nanti. Mengeras Nggih, ora iso. Jadi awet tapi mengeras. toko freezer ini. Aku lu lagi kepikiran toko freezer. Loh, nanti jadinya dodol, keras, lumer di dalam. Nggak bisa itu. Keras. Nggak bisa ya wes. ini tadi kan maksudnya untuk mengawetkan. Apakah ada cara seperti itu? Ditaruh di kulkas atau di freezer contohnya itu loh Pak gitu. maksudnya. Ya bisa. Tapi dia akan berubah jadi keras semua. Di kulkas pun juga keras Pak. Keras ya. Ya kayak punyamu taruh kulkas juga keras. Oh gitu. Oh iya gitu toh. Tapi kalau masa kalau yang 3 hari itu terus bisa diolah lagi atau memang dibuang Pak? Ya. Ada sebagian yang bisa dicampurkan sedikit-sedikit, tidak bisa. Kalau diaduk lagi ya rasanya mesti berubah. Oh. Karena kawak karo anyar. Lama dan yang baru. Harus langsung. Tapi inovasi sekarang kelihatannya jenang itu enggak warnanya itu doang. Macam-macam. Rasanya di Kaliputu ini Mas. Ya alhamdulillah lah generasi milenial ini kan sudah berpikirnya satu lompatan yang sangat jauh ke pasar gitu. Permintaan jadi, pasar. Di Kaliputu itu banyak sekali ada jenang yang dikasih keju, rasa keju. Ada yang pakai kelapa muda, ada yang pakai buah-buahan nasi, ada yang rumput laut, ada yang jagung, kacang hijau, durian gitu, coklat di jada muda. Jada muda. Paling enak senang rasano. Belum tahu dah. Itu rasanya kok Pak? Niki rasanya kok? Rasanya kok? Ini aroma saja. Gadul-gadul nang katok. Tapi kalau yang buah asli nangka juga ada. Jadi ada campuran potongan-potongan nangka, bukan ada yang dikasih kismis, kacang, jadi macam variasi. Jadi, kalau ini ada wijennya. Gak ono sih. Wijen. Kalau ono original juga. Wijen. Tapi mang jenang apa kira wijen? Yang saya makan dari kecil ya memang kayak gini. Wijen ya. Tapi nasi ono atose ya serain. Bagi saya. Dodol itu. Tapi kalau orang luar kota itu malah carinya yang keras. Aku meneh intip. Intip jenang itu ya sing malah mahal. Kereng. Juga dijual itu Pak. Kereng. Wah, kereng sekali. Itu malah yang mahal itu ya. Gitu. Keren. Aku pernah beli apa gitu loh. Ketek itu. Mahal kerengnya. Kereng. Kereng sekali. Iya. Ini Pak kan ada tebokan tadi ya. Kan jenengan yang membuat sama tim berapa orang itu Pak? Iya, sekitar ada 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Sini semua ya. Pengusaha-pengusaha sini ya. Itu ada permasalahan waktu awal buat atau pas pertengahan malah? Oh iya, awal-awalnya Mas. Jadi setelah melihat seperti itu, terus ya tahun kedua banyak yang ikut. Ya ini mulai berhembus isu bahwa tanggal 1 Suro itu kan tahun yang suci, cendek-cendek dino, semua keris harus dikumbah, ora oleh mantu, ora oleh apa-apa, ora nyambut gawe. Iku malah arek-arakan kaya ngono, titenono bakal ditumpes karo sing urip do fakir do miskin ya, bangkrut kabeh. Niku sinten Pak?
Saya enggak usah menyebutkan. Maksudnya Inisial sama mawon, Pak. pengusaha. Sesama pengusaha. Inisial mawon. Nah, gitu. Enggak usah. Pakai gue tak wawancara tuh. Apakah saat ini mereka pada bangkrut kan? Iya. Saya nanti pertanyaan. Tidak. Ya alhamdulillah malah ya ini berkembang. Masuk. Jadi dulu Bu Masliha itu kan hanya satu merek menara, tapi sekarang berkembang jadi ada ini, ada Rizkina, ada Alia, ada Yasmin. Iya, yang kita tempati ini adalah Joglo Rizkina. Ini adik jenengan. Juga produksi jeneng juga, Pak. Produksi jeneng dari menara zaman. Ada itu Rizky dulu. Dulu itu kan dari Ibu saya itu Bu Masliha. Bu Masliha punya merek dagang namanya Menara. Menara sampai sekarang masih gitu. Terus ini ke anak-anak ada yang bikin sendiri. Rizkina, nih jenengan apa? Alia. Alia. Ada Yasmin, ada Safalia. Jadi resepnya hampir sama, Pak ya? Ya, itu divariasi, Mas. Karena tergantung sumbernya kan sama dari ibu. Gitu. Variasi tadi ada yang rasa Variasi. pecel. Bisa. Berarti kan sayur ada, Mas, dulu. Saya pernah Ada. bikin. Sayur. Sayur apa? Itu yang saya pakai wortel, terus apa ini? Apa, Mas? Jamur tiram, wortel, terus ada dulu kalau tidak salah. Oh, bisa ya sayur. Iya, itu. Jadi Tapi diproses dulu, terus baru dicampurkan. Tapi peminatnya nggak banyak, Pak. Ya, yang makan sayur kan susah kan. Jadi itu sayur kalau dibuat jeneng kan berarti tambah gula, nggih. Berarti kan vegetarian campur lemak ya. Ya, kalau gula kan tidak lemak, Mas. Tapi kalau pakai gula kelapa itu kadar glukosanya atau sukrosa atau apa itu glukosa. Ya. Maksudnya itu udah terlalu tinggi gitu. Kalau pakai kelapa. Kalau gula kelapa. Ini gula Gula merah, gula kelapa itu gula tebu. kadar manisnya itu di bawah itu. Oh, lah, Kalau gula pasir aren. kan memang dia karena Gula kelapa itu gula aren. Gula aren. Oh, gula aren. Ya. Gula kelapa ya dari nira kelapa. Kalau gula aren dari nira. Oh, Itu Kalau gula- dewe-dewe itu, Mas. Rodo bingung. Kalau gula siwalan ya dari nira Siwalan itu ya. siwalan itu. Itu kalau dari ibu jenengan Nggih. terus ke generasi jenengan. Nggih. Untuk kita ngomong ke era milenial Nggih. kan putra, Nggih. ada anak gitu. Nggih. Itu juga punya minat meneruskan usahanya jenengan enggak, Pak? Saya rasa iya. Saya rasa iya, berarti Iya. kan kita nggak akan takut kalau jenang itu nantinya Enggak. punah. Alhamdulillah generasi yang sekarang lebih kreatif gitu. Karena anak saya pengennya jualan jenang bisa sampai ke Bali, ke Jogja, Berarti ke menjanjikan, Karimun sangat Jawa menjanjikan. gitu. Jadi putar-putar. Enak gitu. Dan Kreasi Iya, ada inovasi. Iya. tinggal adaptasi ini apa Iya. masa pandemi itu Iya. aja. Menungso kan ya adaptasi. Iya, iya. Terus samping industri jenang, ya tradisi dan bukan kedepannya apalagi di wayang-wayang. Iya. Untuk tahun ini nggak ada Pak tahun kemarin. Ya, kalau secara yang besar-besaran melibatkan masyarakat banyak, itu memang dilarang. Tapi tetap setiap satu surau ada di Balai balai desa. desa untuk makan doa bersama dengan membawa ini tebok, jenang dan makanan-makanan itu. Ada tetap setiap tahun. Tetap ada Iya. tapi skala kecil. gitu, Skala Pak, ya. kecil, Karena dibatasi. masa pandemi. Gitu. Zoom meeting. Makanya nanti virtual. Ya, kita sekarang mau Zoom meeting ya dari rumah. Harapannya itu tadi apa? Iya, harapan saya memang untuk generasi ke depan bahwa jenang itu tidak hanya sebatas ini aja. Jadi bisa menjadi makanan yang go internasional. Jadi, ya itu akar sejarah itu tidak hilang gitu. Jadi inilah kami yang generasi yang sudah ini tua-tua ini sudah meletakkan dasar seperti itu, budayanya, sejarahnya sudah kami tata. Tinggal generasi yang milenial ini, yang nom-nom niki, sing memberi makna agar lebih bervariasi. Harapan kami seperti ya budaya-budaya orang sana-sana bisa dipasarkan ke mana-mana. Seperti ya contohnya kan Korea itu yang sudah sukses
jual budayanya itu kan Iya. begitu. BTS Jadi itu kan makanannya. Dari Karena Korea itu kan Iya, juga dari gitu. pemerintahnya, Pak. Itu Iya. fokus ya pemerintah itu memang. Gitu. Dodol Gangnam Iya, Style. gitu. Tapi ada upaya dari pemerintah untuk begitu atau enggak? Iya, kita enggak. Gimana Mas? Ada upaya dari pemerintah untuk go internasional atau mengangkat ke daerah-daerah lain? Oh ya itu sering Mas. Sering, ya? Beberapa kali kan ada yang pameran sampai ke Singapura, ke luar negeri itu, ke Malaysia, ke Menggandeng Jenang Dubai, juga, gitu. di kandang itu. Ya, beberapa cerita kan di Malaysia juga punya jenang, seperti jenang itu, dodol, seperti maka olahan yang seperti jenang. Namanya? Saya kurang tahu kalau itu ada yang saya pernah dibawakan juga gitu. Jadi di Thailand, di Malaysia. Harapan saya, mengapa saya punya pemikiran untuk membuat budaya, akar budaya kita angkat, karena inilah pembeda. Gitu. Kalau makanannya sama, bahannya sama, cara bikinnya sama. Tapi di Kaliputu itu bedanya. Oh ini, ini ada sejarahnya seperti ini, ada budayanya seperti ini, ada legendanya seperti ini. Ini yang punya nilai jual. Betul. Saya belajar dari orang-orang ya Tionghoa itu, setiap makanan dia itu punya filosofinya. Ya, filosofi dan nilai historinya. Seperti bacang itu seperti apa, dan seperti ini bakpao, mio sampai kue keranjang kan juga hampir sama dengan ini gitu. Kue keranjang kan hampir sama seperti dodol. Seperti jenang gitu. Tapi dia punya sejarah, punya. Nah, ini kami angkat itu. Ini yang membuat kami punya karakter, yang kami punya pembeda, punya bisa tertancap di benak para konsumen kami bahwa oh ini loh jenang. Ini jenang kudus. Sejarahnya seperti ini, budayanya seperti ini, falsafahnya seperti ini. Jadi kita tidak asal makan seperti itu. Oke. Matur nuwun Pak Ali Marzuki atas jagongan sore kita kali ini. Sore Pak ini. Sore. Ya kalau kita nggak pernah jago dengan Pak Marzuki itu taunya kita cuma makanan jenang kudus. Nggak tahu kalau di situ ada bubur gamping, bubur semen dan aku lagi ngerti ya nanti kan bubur gamping ya. Dan dari coba Pak nanti. Coba ya. Kerak dari jenang. Oke, siap. Kerak jeneng. Kereng. Oke. Ada tambahan lagi Mas Icong? Sampun, Mas Lutfi, Mas Yaya, cukup ya. Matur suwun untuk Pak Ali Marzuki telah memberi waktunya untuk sekedar memberi ilmu kepada kita. Kita nanti semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat. Amin. Dan semoga usahanya Pak Ali juga tambah sukses. Amin. Oke, sedulur pot jagong les bumi, itu saja dari kami. Jangan lupa nantikan jagongan kita yang lebih seru, pastinya tetap di Jagong Les Bumi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.